Kamu hampir terlambat. Kakak, apa kamu bisa sedikit manusiawi? Hari ini yang kecelakaan itu aku. Kamu tinggalkan di jalan, kamu kecewakan itu aku. Sekarang. Yang kamu perhitungan waktu sampai detik, juga aku. Gak ada cara lain. Aku gak suka orang yang gak taat aturan. Bukannya soal Wen Xiaohua mau tunangan, sampai harus marah, ya? Dia itu sepupumu. Kalian emang gak mungkin bareng dari awal. Kamu sendiri tahu, kan? Aku nggak tahu. Aduh, Oke, aku tahu, aku tahu. Ini. Jayang, dengar nasihat saudara ini. Wanita itu seperti gelas. Pecah, tinggal ganti. Xiaohua berbeda. Iya, memang berbeda. Tapi. Gelas kristal pecah, tetap bisa diganti. Oh. Hari ini kasih kamu gelas baru. Pilih saja. Semua keluar. Jiayang, aku tahu sifatmu. Tapi hari ini tidak ada orang luar. Dengarkan aku. Aku bilang, semua keluar. Kamu juga keluar. Kenapa kamu? Kenapa kamu? Tuan Direktur. Di tempat ini, mungkin aku harus mengganti sebutan, memanggilmu Tuan Muda Cheng. Kenapa kamu di sini? Demi pekerjaan. Kebetulan lagi-lagi berhubungan denganku. Sebenarnya apa maksudmu? Apa tujuannya? Jawaban apa yang ingin kamu? Apakah kamu mau percaya? Baru saja itu kebetulan. Atau Aku datang untukmu. Kenapa ada aroma bunga camelia? coba tebak. Apakah? Apakah itu kamu?
Apa yang kamu inginkan? Apa kamu rela? Cobalah katakan. Aku ingin posisi di sampingmu. Aku cuma bercanda, berikan aku satu kesempatan. Aku benar-benar ingin jadi penerjemah utamamu. Tidak akan pernah terjadi. Hal tadi malam. Lupakan saja. Dan lagi, kurangi merokok mulai sekarang. Bercampur dengan parfum, sangat bau. Cheng Jiayang. Hubungan aku dan kamu. Aku yang memutuskan. Adik kecil. Jean-Gon Menangi-Lagie. Kami bertindak sesuai alamat yang diberikan untuk menangkap orang. Keadilan tidak bisa dihindari. Siapapun yang melakukan kejahatan, biarpun dia Raja Dewa, aku tetap akan menangkap dan mengadilinya. Benarkah? Aku sangat takut. Kalian harus bantu aku. Sirius. Suru Kalian Keluar Tancaporan. Kenapa pulang seperti anak kecil dikejar? Orangnya mana? Pak Direktur Cheng. Kenapa Anda datang ke sini? Kepala polisi. Orang yang memaksaku kemarin. Itulah dia. Konyol. Kamu wanita licik, cari masalah. Direktur Cheng sangat sibuk dengan urusan. Kamu mencemarkan namanya tanpa alasan. Direktur Cheng, minta maaf hari ini. Anda tidak datang. Saya juga tidak melihat Anda. Masih bengong? Lakukan. Siapkan mobil, antar kepala Departemen Cheng pulang. Wanita licik ini memancing keributan, mencemarkan nama pegawai instansi negara, dihukum karena fitnah. Tahan. Danda. Wakil Presiden, Tuan muda ditangkap polisi atas tuduhan pemerkosaan dan pelecehan, perlu diurus? Selidiki latar belakangnya. Jika dia tidak bisa menangani perkara sekecil ini, dia tidak pantas menjadi anak Cheng Dingguo. Baik. Tipu. Berguna? Terima kasih atas peringatannya, Direk. Tahanan di sini banyak bicara. Takut rahasiamu akan terbongkar. Sepupumu, Wen Xiaohua. Kenapa lama-lama? Bawa Perji. Tunggu dulu. Dari mana kamu tahu nama itu? Pantas saja Tuan Direktur selalu menjaga jarak, ternyata sudah punya bunga kamelia sendiri. Saya bekerja sama dengan hukuman kepolisian. Silakan, Tuan Direktur. Kepala polisi. Saya tidak akan menyalahkan Nona Kiao. Kita selesaikan secara pribadi. Tuan Direktur, berniat bagaimana untuk menyelesaikannya secara pribadi? Besok, datanglah ke Departemen Urusan Luar Negeri untuk melapor. Warisan keluarga.
Departemen Urusan Luar Negeri. Nona Kiao, tolong berhenti di sini. Ini perintah kepala departemen untuk melapor. C'est Yatau. Tapi tempatmu ada di sana. Hari ini juga. Terjemakan dokumen diplomatique ini ke dalam bahasa Serbia. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ini kerja kepala penerjemah? Kenapa kamu kepala penerjemah? Apa? Direktur di mana? Jaga tugas sebagai staf pemeriksa naskah. Ini bukan urusanmu. Ayah. Pak. Aku menghabiskan 17 tahun untuk kembali berdiri di sampingmu. Kamu bisa lihat, kan? Lihat aku selangkah demi selangkah. Mengambil kembali semua yang seharusnya jadi milik kita. Hari ini Pak Kepala Biro memberitahu pekerjaan beberapa hari ke depan. Dia tidak berencana datang? Sepertinya begitu. Sahabat bekerja di konglomerat Yo. Kudengar besok Yonan dari keluarga Yo akan bertunangan dengan Nona Wen. Kepala biro dan sepupu ini terkenal sangat dekat. Pasti dia un à dire un truc mexicain. Benarkah? Kita boleh ikut meramaikan? Pesta mewah ini hanya untuk tamu kehormatan dan teman dekat keluarga kaya. Kita cuma bisa nonton berita di depan TV aja. Halo. Sudah datang, iya. Selamat ya selamat. Lama tidak bertemu. Gimana kabarnya? Lumayan baiklah. Semua terlihat cukup bagus. Di sini. Kak Xiaohua. Kak Nan. Keterlaluan, adik belum sampai, tapi kalian sudah mulai. Sudong, akhirnya kamu datang. Silakan masuk. Ini siapa? Ini aku, pasangan cantikku. Halo Nona Wen, Xiao Fei. Selamat atas pertunangan. Terima kasih. Bagaimana kamu bisa menemukannya di sini? Kemarilah. Apa tujuanmu? Kamu terlalu banyak. Saya diundang oleh Sudong untuk datang. Kalian dekat ya? Kamu kelihatan peduli sekali. Xiao Fei. Jiao Yang. Jadi kalian sudah saling kenal ya? Nona Wen. Saya staf Departemen Urusan Luar Negeri. Petugas koreksi teks biasanya tidak bertemu kepala departemen. Kenal. Tapi tidak akrab. Tapi memang begitu. Semua orang Kepala departemen itu kaku dan serius. Jika bertemu hanya kenalan, tidak akrab. Tidak seperti Anda. saya. Anda adalah sepupu dekatnya. Hubungan Anda dengannya tentu berbeda dengan kami orang luar. Oh ya Jiang. Aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Ikut aku sebentar. Jiang. Aku tahu masalah ini membuatmu sangat sulit. Tapi sejak Bibi pergi, keluarga Wen tidak seperti dulu lagi. Pernikahan dengan keluarga Yo kali juga karena terpaksa.
Jika tanpa tanah Kanaan itu, keluarga Yo di masa depan pasti akan makin menindas kita. Tapi tanah itu atas nama ayahku. Aku mengerti. Tidak apa-apa. Ding Kuo, Sesibuk tetap harus jaga kesehatan. selalu sibuk menghadiri cepat atau lambat pasti akan Pandanganmu itu terlalu dangkal. Kamu itu tahu apa sih? Jangan ikut campur urusan orang lain. Mama, kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, Jiayang. Mama baik-baik saja. Memang aku yang terlalu gegabah. Terima kasih, Jiayang. Aku akan cari cara sendiri. Xiao Xiao Hua. Masalah ini. Biar aku cari jalan keluarnya. Terima kasih kamu. Xiao Hua. Aku tidak akan membiarkanmu terluka seperti ibu. Ternyata, karena ini hari besar, aku akan memberimu sebuah hadiah. Sungguh serasi. Selamat ya. Ini di layar. Siapa itu? Bukan pengantin pria. Jiayang, pacaran nggak bilang? Masih anggap aku sahabat terbaik? Ini apa-apaan sih? Tapi, bayangannya kok terlihat agak familiar. Jiayang, kamu? Kenapa penampilan dan tubuhnya mirip banget? Gaun bunga kamelia putih ini. Edisi khusus Haute Couture Sosialita. Kalau tidak salah, sepanjang musim panas. Hanya Nona Wen yang punya satu. Jangan bercanda. Hubungan aku dan Anan begitu baik. Lejepila. Aku dan Jiayang hanya seperti kakak adik. Orang itu mana mungkin aku. Meski begitu, Direktur Cheng adalah orang yang sangat disiplin, tidak sembarangan bergaul. Dengan lawan jenis aku cuek dan menjaga jarak. Apalagi gaun ini sangat langka. Bagaimana ini dijelaskan? Iya, bagaimana ini dijelaskan? Astaga, tapi kalau ini benar terjadi, Kamu yang melakukannya. Segera hentikan. Kalau tidak, semua tidak perlu menebak lagi. Aku tahu siapa wanita di dalam foto itu. dia kok melepas bajunya? Kok ini persis? Baju ini sama persis dengan yang di foto itu. Dia siapa? Kenapa dia punya gaun seperti ini? Sepertinya tadi dia wanita yang datang bersama Tuan Sudong. Tapi, apa hubungannya ini dengan kepala Departemen Cheng? Wanita berkencan dengan kepala Departemen Cheng adalah aku. Meski gaun ini hanya ada satu di Sarmon. Tapi ini dibawa langsung oleh Jiayang dari Paris sebelumnya. Punya hal yang sama dengan Nona Wen, benar-benar suatu kehormatan. Takut menyulitkanmu, aku mengakui ini tanpa berdiskusi denganmu. Tidak merepotkanmu, kan, Jiayang? Kalau begitu, tidak perlu merepotkan semua orang lagi. Di pernikahan Nange dan Kak Xiao Hua, aku ingin mengumumkan satu hal yang baik. Inilah pacarku, Yao Fei. Baik. Wakil Presiden. Paman.
Kenapa Anda datang? Shawa, hari ini bagaimanapun juga adalah hari besarmu. Paman sudah melihatmu tumbuh besar. Sudah seharusnya datang untuk memberikan selamat. Tapi, apakah kedatangan saya sebagai orang tua ini mengganggu semangat kalian anak muda? Tidak. Paman. Kami belum sempat menyambut Anda. Cheng Dingguo. Kita bertemu lagi. Sudah cukup aktingnya? Penonton belum pergi. Bagaimana aktornya bisa pamit? Sepertinya. Soal anak pacaran, lumayan serius ya. Kamu benar-benar pikir bapakku peduli? Aku cuma mau kamu peduli. Aku bantu direktur selesaikan masalah besar. Direktur pasti nggak akan biarkan aku pulang dengan tangan kosong, kan? Banyak wanita yang pengen naik tempat tidurku. Kamu tahu apa yang akhirnya terjadi sama mereka? Kalau kamu nggak mau menghilang tanpa jejak, lebih baik jangan macam-macam. Aku beda dengan mereka. Kenapa kamu pikir kamu itu spesial? Karena Jiayang, Aku tahu soal ini. Membuatmu sangat sulit. Kalau tanpa tanah Kanaan itu, kelak keluarga Yo. akan semakin menindas kita. Kalau wakil presiden tahu kau setuju memberikan tanah Kanaan sebagai hadiah pernikahan untuk Nona Wen, apa yang akan dia pikirkan? Kau mengancamku. Itu tergantung apakah Tuan Direktur mau membiarkan aku mengancammu atau tidak. Kamu bicara saja. Mau apa? Kamu janji aku masuk Departemen Hubungan Internasional, tapi pekerjaannya bukan yang aku mau. Aku tahu lusa kamu akan ke Kanaan untuk kegiatan diplomasi, aku ingin ikut. Oke. Jadi lusa nanti. Kamu nggak perlu balik ke Departemen Hubungan Internasional lagi. Serius? Kamu sudah dipecat. Oh iya. Di dunia ini, orang yang bisa mengancam saya dengan nama Wen Xiaohua belum lahir. Pengacau sinyal. Cheng Jiayang, jangan buru-buru. Semakin jauh kamu pergi, semakin dalam kamu akan terjebak. Direktur, perlu mengurus Kiao Fei itu? Tidak perlu. Kalau ayahku tanya, pastikan dia pacarku. Ya, kepala seksi. Halo, Maaf, aku tahu. Seharusnya aku nggak ganggu kamu larut. Tapi aku benar-benar nggak tahu harus gimana. orang pertama kupikirkan kamu, Jangan buru-buru. Pelan-pelan bicara. Yonan. Yonan ke nightlight bar buat pesta lajang. Tempat itu campur aduk. Semua perempuan di sana nggak bersih. Bagaimana kalau dia sakit? Aku nanti harus gimana? Aku coba cegah, tapi nggak bisa. Jangan takut, dalam setengah jam. Aku membuat dia bertemu denganmu. Cari Yonan. Joyong. Kalau kamu lihat sisi liar Kiao Fei, masihkah kamu mencintainya? Kiao Fei. Ya, Pak Yo. Ikannya sudah terpancing.
Wanita yang main-mainkan Cheng Jiayang. Pasti sangat menarik. Belum selesai, masih berlanjut. Minum yang banyak ya. Ayo. Lumayan jago minumnya ya. Pak Yo. Anda sudah janji pada saya. 1 botol anggur 1 juta rupiah. Sepertinya Cheng Jiayang. Biasanya kepada Anda. Juga nggak terlalu murah hati. Pak Yo, jangan bicara begitu. Jiayang sangat baik padaku. Hanya saja, Hanya saja apa? Hanya saja nafsumu terlalu besar. Seorang pria nggak cukup untukmu. Cheng Jiayang mencuri perhatian di pernikahanku. Aku ambil sedikit keuntungan. Nggak berlebihan kan? Pak Yo, apa yang dilakukan? Lepaskan saya. Pak Yo. Jangan. Lepaskan saya. Semua keluar dari sini. Jiayang. Kenapa kamu datang? Mas Ipar. Saatnya pulang. Jiayang, di sini ada sebuah tempat. Jiayang. Kamu punya 13 menit sampai rumah. Putra kedua keluarga Yo ketahuan main perempuan di pesta pertunangan. Itu bakal jadi berita utama besok pagi. Cheng Jiayang. Kamu menang kali ini. Kamu nggak apa-apa? Kiao Fei. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu datang? Jawab dulu pertanyaanku. Benar juga. Kamu datang membela Nona Wen. Seharusnya aku tidak terkejut. Sebelumnya tidak berhasil mendekatiku. Kali ini, mendekati Younan. Kamu juga sudah lihat sendiri. Aku hanya ingin uang. Jadi, kamu masuk ke Departemen Urusan Internasional hanya demi uang. Anggap saja begitu. Hari ini terima kasih, Direktur Cheng. Tapi aku lebih ingin berterima kasih. Kamu membuatku sadar. Gadis dari lapisan bawah. Dan orang seperti kamu yang di atas tidak pernah berasal dari dunia yang sama. Satu kata darimu bisa memadamkan mimpiku. Satu status darimu bisa membuatku jadi mainan diremehkan. Kamu tetap tidak mau membantuku. Ya sudah, lupakan saja. Kiao Fei, kamu tidak berpikir bahwa mengatakan ini. Aku merasa bersalah, kan? Kamu sampai terpuruk. Itu salah. Hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Kalau begitu, Pak Direktur Cheng, kembalikan saja rasa bersalahmu. Cheng Jiayang.
Bagaimana kalau kita bertaruh? Aku bertaruh hatimu. Tidak akan sekeras itu. Ini. Hidup ini sudah cukup pahit. Kenapa tidak mencicipi sesuatu yang manis? Jayong. Yang lalu biarkan berlalu. Masa depan, kamu penerusku. Jadi pria sejati, jangan menangis untuk hal yang tak bisa diubah. Sisanya bagi ke teman-temanmu yang lain. Tumbuhlah dengan baik. Jangan seperti kakak kecil, banyak kesulitan. Kakak, aku ingin pulang, tapi terlalu gelap. Itu hal yang biasa. Kakak juga takut. Tapi, kita berdua tidak takut lagi. Peluk. Baik. Tidak sengaja menanam pohon, tapi tumbuh subur. Sepertinya Tuhan juga membantu aku. Bu. Masih ingat waktu kecil aku suka bermain Rubik. Ibu selalu menemani aku menyelesaikan teka-teki. Aku nggak bisa menyelesaikannya. Aku sampai menangis. Bu. Hibur aku dong. Kamu bilang main kubus kayak lihat dunia. Beragam rupa manusia. Meski yang kita bayangkan berbeda, belum tentu salah. Selama ada, pasti ada warna-warni. Hari ini terima kasih untuk Direktur Cheng, tapi lebih penting, terima kasih pada seperti aku, gadis kelas bawah, dan kamu di atas sana. Kita bukan dari dunia yang sama. Bertumbuhlah dengan baik. Jangan seperti kakak waktu kecil yang banyak menderita. Iya, Fei. Sebenarnya, kamu itu orang seperti apa? Sisi yang mana dari dirimu? Adalah dirimu yang sebenarnya? Directure. Di Kana, tim penyambutan sudah siap. Kita siap untuk le Palanda. Orang-orang belum lengkap. Kunjungan persahabatan ke Kanaan mengirim total 7. Semuanya sudah naik pesawat. Kamu sedang menunggu siapa? Kenapa kamu baru datang? Aku bukan lagi orang bagian hubungan luar negeri. Tidak wajib mengikuti, datang saja sudah bagus. Kamu bukan dari hubungan luar negeri. Tapi harus menyelesaikan pekerjaan sebelum resmi keluar. Aku sudah Sudah selesai setengahnya. Aku nggak suka susunan terjemahannya. Ulangi terjemahan. Directure. Menerjemahkan naskah butuh setengah jam. Kita kehabisan waktu. Sebelum mendarat, beri aku 3 versi naskah terjemahan dengan gaya berbeda. Wakil Presiden, pesawatnya sudah lepas landas. Lebih cepat dari Ada satu orang lagi.
Aku belum pernah lihat ada yang bikin Jiayang melanggar aturan berulang kali. Kenisa dikuasai orang luar, bukan kita. Jadi, bukan waktu tepat membangun hubungan dengan mereka. Dan, sejak Qiao Fei keluar, pastikan dia tidak kembali lagi. Jangan khawatir, wakil. Semua sudah diatur. Sambil sekali mendayung, 230. Dia pergi tanpa kembali. République Canaan. Selamat datang, Direktur. Dan tim yang menyertainya. Ini adalah kepala penerjemah saya. Halo, Qiao Fei. Saya Kepala Penerjemah Republik Samo, Departemen Hubungan Internasional. Kunjungan Direktur Chen bertujuan membangun hubungan antar negara erat, mencapai kerjasama persahabatan. Kalian, Kanaan, ingin bekerja sama dengan Samo. Bermimpilah. Kamu siapa? Tuan Cheng. Ini bukan urusanmu. Lindungi diplomat asing. Di sini tidak aman. Ayo pergi. Jangan biarkan satu pun lolos. Cepat, cepat. Direktur, Hati-hati. Qiao Fei. Bersambung. Qiao Fei. Direktur, Qiao Fei, selamatkan orang. Direktur. Dalam situasi seperti ini, Aku bilang. Selamatkan orang. Cepat, cepat, cepat. Duta besar tidak apa. Hanya pingsan saja. serahkan padaku. Kepala dinas, kamu baik-baik saja? Kamu gila. Kalau kamu baik-baik saja, anggap saja aku yang gila. Luka Nona Qiao sudah tidak bermasalah lagi. Tapi bagaimanapun, dia kan perempuan. Kalau ada bekas luka, pasti ada pengaruhnya. Terima kasih, dokter. Selebihnya biar aku yang urus. Baik. Sakit sekali ya. Menurutmu bagaimana? Ya sudah, tahan saja. Di punggungmu. Kenapa banyak bekas luka lama? Kenapa? Kamu jadi kasihan? Sejak masuk kamp konsentrasi, luka besar kecil, aku sudah terbiasa. Tapi orang yang peduli padaku, kenapa rasanya jadi begitu tidak terbiasa? Aku pernah menyelidiki latar belakang. Dalam identitasmu. Selain namamu. Sisanya kosong belaka. Apa kamu tidak merasa ada sesuatu yang harus dijelaskan padaku? Apa yang ingin kamu dengar? Menurutmu, kamu benar-benar bersih? Menurut Kepala Cheng, di mana aku tidak bersih? Kamu sebenarnya siapa? Seorang penerjemah menguasai 9 bahasa. Keahlianmu juga luar biasa. Menyusun identitas dengan sempurna untuk mendekatiku. Apa tujuanmu sebenarnya?
Direktur Cheng ternyata sangat menghormati saya. Data saya kosong karena masa lalu tidak layak dicatat. Masa lalu yang sama sekali gak penting. Maksudmu apa? Ibuku meninggal saat melahirkanku. Ayahku menganggapku beban lalu meninggalkanku. Demi bertahan hidup, aku belajar banyak keahlian akademik dan bertarung. Dipukul, dimaki, dihina. Selama bisa menghasilkan uang, aku akan lakukan semua. Orang sepertiku sangat berbeda dengan Nona Wen. Dimanjakan seperti putri keluarga kaya. Cari nama yang muncul di halaman info semuanya prestasi gemilang dan indah. Sedangkan aku, untuk dapatkan apa kuinginkan, harus bertaruh nyawa sebagai gantinya. Contohnya, kalau aku tidak menyelamatkanmu hari ini, aku juga tidak punya kesempatan. Berduaan dengan kepala Cheng, bukan? Jadi kamu datang ke Departemen Urusan Asing. Hanya demi uang? Tidak. Aku melakukannya untukmu. Jangan tegang, aku cuma bercanda kok. Lain kali jangan bercanda seperti itu lagi. Marah ya? Jadi kamu marah karena aku datang demi kamu? Atau marah karena aku bilang tadi cuma bercanda? Istirahat yang baik ya. Terima kasih. Oh iya. Apakah sudah tahu siapa orang di balik pelaku itu? Dia tidak memanggilmu kepala biro, sepertinya dia memanggil Tuan Muda. Hari ini marah besar sampai tidak peduli keselamatanmu. Bisa dibayangkan betapa kejamnya orang di balik itu. Kamu harus hati-hati, kalau memang tidak bisa, minta bantuan wakil presiden saja. Iya Ovei. Kamu hanya seorang penerjemah. Cheng Jiayang. Kesalahan terbesarmu adalah mengira aku hanya seorang penerjemah. Jiayang, hari ini kamu kena serangan. Kamu nggak apa-apa, hubungi aku balik, aku sangat khawatir sama kamu. Direktur. Hati-hati. Direktur, kamu gak apa-apa? Kalau kamu baik-baik saja, anggap saja aku yang gila. Orang seperti aku ini gak sama kayak Nona Wen itu. Sejak kecil sudah dimanjakan, jadi putri bangsawan. Cari namanya. Yang keluar tentang pencapaian besar. Sementara aku, untuk mendapatkan keinginan, aku harus taruhan nyawa. Direktur. Sudah hampir waktunya, naik pesawatlah. Kamu duluan, aku ada urusan lain. Tapi wakil presiden sudah khusus mengingatkan, Anda harus pulang tepat waktu. Khawatir kalau... Halo, Ayah. Jiayang, Saatnya naik pesawat. Ayah. Tugas di negara aku atur. Kamu juga tahu, hari ini hari peringatan ibu, jangan suruh aku bilang 2 kali. Pak Menteri. Ayo pulang. Cheng Jiayang, masuk mobil. Nona Kiao. Pak Menteri.
Pak Menteri, mau kemana? Kalau Anda pergi, bagaimana saya jelaskan ke wakil? Bukannya sedang pemulihan? Kenapa datang? Pemulihan tidak lebih penting dari Anda. Kita mau kemana? Ke tempat yang kamu mau. Kamu nggak tanya aku. Kenapa kita ke sini? Pasti bukan buat nongkrong sambil merokok dan minum-minum. Pohon ini ditanam ibuku waktu aku lahir. Dia bilang ke aku, pohon ini tumbuh bareng aku. Sampai aku dewasa. Pohon itu juga tumbuh besar. Tapi pohon ini sepertinya selalu sama. Setiap kali diterpa angin dan hujan, rasanya mau roboh. Waktu kecil aku juga begitu. Menanam pohon itu butuh kesabaran. Itu adalah proses yang berbuah lambat tapi pasti. Menanam pohon sejauh ini dari rumah. Kalau ada waktu, Sering datang ke sini bersama Bibi. Tanahnya juga perlu dilonggarkan. hari ini adalah hari peringatan mendiang ibuku. Dia pergi waktu aku berumur 8 tahun, jadi pohon ini adalah kenangan terakhir darinya untukku. Itulah sebabnya. Hari ini, kamu harus melawan wakil presiden. Semata-mata untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan ibu. Lucu, kan? Hal seperti ini di keluarga kami jadi tabu. Ayahku tidak pernah mengizinkanku ke sini. Karena dia selalu bilang, kita ini memiliki tanggung jawab besar di pundak kita. Adalah negara dan rakyat, bukan sarang kecil tempat kita berlindung. Semua ini bisa menjadi kelemahan. Menjadi senjata di tangan musuh yang menusuk kita. Tapi ibu aku bagi aku adalah keluarga. Bukan tajamnya pisau. Tentu saja bukan. Hanya yang melukai keluarga yang adalah pisau tajam. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Lindungi orang yang ingin kamu lindungi. Itu tidak pernah salah. Cheng Jiayang, kamu adalah bidak catur balas dendamku. Kenapa saat ini melihatmu menangis? Hatiku juga terasa sakit seperti ini. Kepala Departemen, Anda kembali. Minum alkohol. Ayah, Anda belum tidur. Perlu tak? Apa kamu tahu bahwa kamu salah? Tak tahu apa kesalahanku. Apakah aku bilang untuk tidak pergi ke Gunung Mekar lagi? Jangan pergi menemui ibumu lagi. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Melindungi orang yang kamu lindungi. Itu tidak pernah salah. Ayah, aku, kamu, dan ibuku. Bukankah kita adalah satu keluarga?
Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa di matamu? Aku pergi untuk menghormati ibuku di hari peringatannya? Akan jadi sebuah kesalahan. Kalau Anda pikir itu adalah kesalahan, Maka aku lebih baik salah berulang. Kamu. Iya yang. Wakil Presiden sudah menunggu semalaman. Dia juga demi kebaikanmu. Kamu akui saja salah, selesai sudah. Tidak masalah. Kalau kamu berani melawan, kamu harus membayar atas perbuatanmu. Pak, apalagi yang mau kamu lakukan? Lao Zhong. Tebang pohon di Gunung Mekar. Tebang sekarang. Pak, kumohon. Pak, aku mohon, jangan lakukan itu. Aku memohon aku sudah memberimu kesempatan. Aku sudah bilang. Kamu punya tanggung jawab besar, gak boleh punya kelemahan. Kalau enggak, hal-hal yang kamu pedulikan akan hilang sepenuhnya karena pembangkanganmu. Ayah, aku mohon, ayah. Lao Zhong tahan dia. Sampai dia sadar. Jangan biarkan dia keluar. Tuan muda. Ayo pergi. Paman Zhong. Aku pergi sendiri. Nona. Kamu membantu Cheng Jiayang melawan Cheng Dingguo impulsif. Kalau dia sudah mengincarmu, akibatnya bisa sangat berbahaya. Dia memang sudah mengincar aku. Tapi sekarang dia belum bisa menyentuh aku. Orang seperti dia, istrinya berani disakiti. Siapa tahu nantinya dia berani bertindak terhadapmu. Kematian Ibu Cheng Jiayang. Ada hubungannya dengan... Aku dengar ayahmu, Direktur PI, membahas itu. Presiden sakit parah, membutuhkan transplantasi jantung, dan cocok sekali. Tak lama, istri wakil presiden meninggal dunia. Dan jantung itu, ditransplantasikan ke tubuh presiden pada waktu terbaik. Sejak saat itu, wakil presiden mulai naik daun. Brengsek. Nona. Jika Anda benar-benar ingin menggunakan Cheng Jiayang untuk membalas dendam pada Cheng Dingguo, kenapa tidak bongkar saja ini semua langsung? Tidak bisa. Cheng Jiayang tidak jahat seperti Cheng Dingguo. Kalau dia tahu, pasti nggak akan tahan. Nona, kamu begitu peduli dengan perasaannya. Apa mungkin kamu jatuh hati? Aku marga Pei. Dia marga Cheng. Dendam ini tidak akan pernah berdamai. Bikin kamu nggak nurut. Kamu nurut nggak? Ayah, jangan pukul lagi. Jiayang kesakitan. Lain kali masih berani lawan aku nggak? Masih berani salah nggak? Nggak berani lagi. Bu. Aku kangen sama kamu. Kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Kok kamu? Kok kamu datang ke sini? Manis enggak?
Dulu aku sama seperti kamu, jelas nggak salah. Tapi tetap dikurung. Waktu itu rasanya pahit, lalu makan satu permen. Mulut jadi manis, hati nggak terlalu pahit lagi. Gimana kamu tahu aku di sini? Aku nggak tahu. Cari satu persatu ruangan. Lihat depan pintu, banyak satpam, mudah ditebak. Gak ada yang coba cegah kamu? Kamu kan tahu sendiri keahlianku. Mereka sama sekali nggak bisa cegah aku. Kamu sebaiknya cepat pergi. Ditahan beberapa hari lagi lalu keluar. Banyak patroli malam. Jangan sampai ketahuan. Aku bisa pergi. Tapi kamu harus pergi bersamaku. Jovi, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Direktur Cheng, hari ini menemanimu ke Gunung Meika. Aku menemanimu minum, menikmati angin. Jika wakil presiden menyalahkan, aku bertanggung jawab. Aku gak akan biarin kamu sendirian nanggung hukuman yang gak seharusnya. Aku gak bisa keluar dari sini. Namaku Cheng, aku anak Cheng Dingguo. Ini sudah jadi takdirku. Aku gak bisa lepas dari ruangan ini. Kamu yakin gak mau ikut aku pergi? Kalau misalnya, gimana kalau begini? Ibuku bilang, benih pohon ini sangat langka. Kamu dapat dari mana? Tidak mungkin. Ayahku jelas bilang, dia sudah kirim orang ratakan bukit itu. Kalau saja. Lebih cepat dari dia? Lihat, Jia yang benar-benar sudah dewasa. Xiao Fei. Bikin Jia yang masuk kantor polisi. Bayarkan Jia yang yumamkan dia kara pertenangan Xiaohua. Kali ini bawa Jia yang ke Gunung Meika. Semuanya dia. Iya, Kalau dilihat begini. Sepertinya aku harus bertemu langsung dengannya. sudah sampai. Sudah. Sudah siap? Siap. Kiao Fei. Terima kasih. Hari ini saat kita meninggalkan Gunung Meika, aku merasa tidak tenang. Menculik kepala Departemen Hubungan Luar Negeri di depan umum pasti membawa masalah besar. Jadi aku berpikir, harus ada dijadikan makanya aku menculik ini juga. Kenapa kamu tertawa? Aku sudah membawa sandera untukmu. Kamu harus merawatnya dengan baik.
Yao Fei. Cheng Jiayang. Ternyata kita adalah orang yang sama. Jika hanya bulan yang menjadi saksi, aku bersedia mengambil risiko tenggelam bersamamu malam ini. Jovi. Kepala Departemen. Arong. Kamu. Bagaimana tahu aku ada di sini? Wakil Presiden menyuruhku menjemputmu pulang. Saat aku datang, aku tidak melihat Nona Kiao. Di mana ayahku? Wakil Presiden pergi ke gedung Kongres pagi tadi untuk rapat. Yao Fei. Kamu jangan sampai terjadi sesuatu ya. Rencana meyakinkan negara-negara dari Kementerian Luar Negeri Republik China. Setelah selesai, berikan aku. Ingat. Jangan pergi. Ayah. Jiayang. Ada urusan bicara di rumah. Kembalikan dia padaku. Cheng Jiayang, kamu tahu tidak, kamu sedang bicara dengan siapa? Kalau kamu punya kemampuan tahu di mana kami berada kemarin, kamu juga pasti bisa membawa dia pergi. Aku ikut pulang bersamamu. Lepaskan dia. Jadi menurutmu, Kiao Fei menghabiskan malam bersamamu lalu pergi karena aku yang menghentikannya? Cheng Jiayang, bisa kamu bedakan, marahnya padaku atau pada ketidakmampuan dirimu? Maria? Apa maksudnya? Kamu dibodohi dia. Payah. Pesta pertunangan Sudong dan Kiao Fei. Kamu tahu nggak sekarang kamu marah ke aku atau marah ke ketidakmampuanmu sendiri? Maria, kamu dibodohi dia payah. Jia yang sudah menelepon beberapa kali, sangat khawatir. Kalau gitu, biar aku saja terima. Cuma satu. Sudah hafal naskah untuk percakapan acara tunangan besok? Hampir selesai. Salah hafal satu kali saja.
Aku akan hapus satu kontak cewek di ponselmu. Jangan, Kak Vi, kakak kandungku. Aku hafal, aku hafal. Kamu ngapain? Kalau kamu tidak hafal dengan baik, nasibmu seperti ponsel ini. Zhou Fei. Kamu keterlaluan. Dulu kamu tidak memperlakukan aku seperti ini. Sudong, dulu hanyalah bidak caturku. Tapi sekarang, kamu adalah rekan yang bisa menentukan hidup matiku. Hadirin sekalian, para orang tua, teman, dan Selamat siang semuanya, beri hormat. terima kasih kepada ayah, Bapak Hari ini Semua adalah saudara kita sendiri. Selamat untuk Kiao Fei. Cantik sekali. Terima kasih. Selamat. Kiao Fei. Hari ini ada aku di sini, jangan khawatir tentang apapun. Pidato pembukaan, para tamu yang terhormat, halo semuanya. Aku dan Fei Fei bertemu dalam sebuah kecelakaan kecil. Karena teman bersama, kami menjadi dekat. Jika Cheng Jiayang bertanya, katakan saja. Walaupun teman, cinta harus tahu siapa yang lebih dulu. Kalimat apa ini? Siapa cepat dia dulu, jangan tanya, jangan. Angpau sebesar ini. Jeong, kamu datang. Ada apa? Sahabat baik. Pesta pertunangan mantan pacar. Aku nggak boleh datang, ya? Habis sudah. Habis sudah. Selamat datang. Acara pertunangan belum dimulai. Direktur Cheng bisa ke ruang VIP untuk beristirahat. Karena ini acara kalian, maka tolong pengantin perempuan dan laki-laki memimpin jalan. Direktur Cheng, apa ini? Tunangan saya masih ada di sini. Pergi. Kiao Fei. Penjelasan. Bersambung. Penjelasan maksudmu hari itu. Kenapa tiba-tiba menghilang? Kenapa hari ini tiba-tiba tunangan dengan orang lain? Cheng Jiayang, kalau kamu bukan bermarga Cheng, bukan putra Cheng Dingguo, itu pasti lebih baik. Nona cantik. Kita bertemu lagi. Yui, ternyata kamu belum meninggal. Akhirnya aku menemukanmu. Paman Wu. Jadi maksudmu adalah mau menikah dengan Sudong. Ayah, aku. Cheng Dingguo dulu memang membunuh ayahmu, memang pantas mati. Tapi demi bala dendam. Menyerahkan dirimu pada anak brengsek itu, tidak sepadan. Aku dan ayahmu bersahabat sejak kecil. Kamu punya dukungan keluarga Su, tidak sendirian lagi. Lebih baik cari cara lebih aman. Pertimbangan matang-matang. Tidak. Aku tidak bisa menunggu lagi. Cara menghancurkan Cheng Dingguo adalah menyerang titik lemahnya, Cheng Jiayang. Dia mulai tertarik padaku, tapi belum cukup. Aku akan membuat dia jatuh cinta padaku, bahkan mengorbankan nyawanya. Hanya dengan memicu, kartuku akan tak tergoyahkan. Aku tidak mau cara teraman.
Aku mau yang paling berani. Yuyi, kamu sudah dewasa. Apapun yang ingin kamu lakukan. Paman Wu mendukungmu. Ayah, aku tidak setuju. Aku dan Jia yang saudara terbaik. Kamu mendukungnya. Siapa mendukung? Pak Pei dulu baik pada keluarga kami. Kalau kamu bicara terus, aku kirim kerja paksa di Afrika. Aku. Pak Direktur Che, faktanya sudah seperti ini. Apakah proses masih penting? Kiao Fei. Apa kamu mau nyawa aku? Kalau aku bilang iya, bagaimana? Maka aku berikan nyawa aku untuk kamu. Sungguh menyentuh. Kalimat ini, kau juga sudah bilang padanya kan? Jovi, kau tahu apa yang kau katakan? Cemasnya aku saat kau menghilang. Meneleponmu tapi tidak menemukanmu. Aku keluar mencarimu tapi tidak menemukan. Aku bahkan berpikir kalau itu ayahku sengaja mengusirmu, dan aku langsung mencarinya untuk mendapat jawaban. Bersambung. Cheng Jiayang. Aku jatuh cinta padamu Kamu ulangi lagi. karena aku jatuh cinta padamu. Aku harus menjauh darimu. Cinta itu tidak bisa dibagi dengan orang lain. Tahu hatimu sudah ada seseorang. Aku tidak mau jadi pengganti Wen Xiaohua. Aku bisa menikah dengan orang supaya kita benar-benar bisa putus hubungan. Ikut aku saja. Sudah terlambat. Aku sangat lelah. Daripada mencintaimu, sekarang aku lebih memilih orang yang mencintaiku. Apa? Kamu benar-benar mengatakan itu? Kak Fifi. Biarkan aku mati dengan tenang. Jiayang dari kecil sulit dibujuk saat marah. Tidak bisa. Sekarang jangan ditenang. Kalau tidak sekarang, nanti aku tidak tahan melihat dia. Aku harus bilang padanya. Berani coba saja. Sebenarnya aku bisa melihatnya. Jiayang sangat suka padamu. Meski dia selalu bahas Kak Xiaohua, di depannya dia tidak pernah menangis, marah, bahkan tidak pernah kehilangan kendali seperti ini. Dia hari ini. Dia hari ini malah banting pintu ke arahku. Sebenarnya kamu juga suka dia, kan? Jangan ngomong sembarangan. Kiao Fei. Kiao Fei, kamu di mana? Sudong. Keluarlah. Saudara saya memanggil saya. Bukain pintu biar dia masuk. Sudong. Binatang kamu. Buka pintu. Kalian. Bersambung. Kalian. Apa yang kalian lakukan?
Menurutmu apa? Jiayang, dengarkan aku bisa jelaskan. Inikah cinta yang kamu inginkan? Sudong mencintaiku. Dia bisa melakukan itu untukku. Tapi mencintaimu, apa yang bisa aku dapatkan? Cintai aku. Apa yang bisa dia lakukan untukmu? Aku juga bisa. Cheng Jiayang. Kamu benar-benar sudah gila. Iya. Aku juga merasa aku sudah gila. Sejak mulai khawatir tentang kamu. Marah karena kamu. Dan tidak bisa lepas darimu. Saat itu aku sudah gila. Yao Fei. Sejak hari aku mengenalmu, baru aku mengerti perbedaan antara cinta dan kekaguman. Di dalam hatiku, kamu bukan pengganti siapapun. Jovi, kamu menang. Aku cinta kamu. Cheng Jiayang. Bukan aku yang menang. Kita sama-sama kalah. Aku pernah bilang, kita bukan dari dunia yang sama. Kamu terikat. Cintamu juga. Awalnya aku sendirian menanggung rasa sakit ini. Sekarang kita berdua masuk ke dalam masalah ini. Kalau memang seperti itu, aku mati. Kamu juga jangan harap bisa hidup sendiri. Yao Fei, Hang, ikut aku pulang, ya. Aku serius tentang kamu. Dimanapun dunia kamu berada. Aku ingin mendekatimu. wakil presiden, bisa menerima hubungan? Bagaimana jika dia mengancammu lagi seperti terakhir kali? Jiayang, aku sudah memberimu kesempatan. Ayah. Aku sudah bilang. Kamu memikul tanggung jawab besar. Tidak boleh ada kelemahan. Kalau tidak, segala sesuatu yang kamu pedulikan akan lenyap sepenuhnya karena pembangkanganmu. Ayah. Ayah, kumohon. Tenang saja. Kali ini, aku ingin mengambil keputusan sendiri. Wakil Presiden dan Direktur Jenderal kembali. Den. Nona Yo. Rayap yang sekuat ini lebih baik dimanfaatkan daripada dimusnahkan. Sepertinya sudah waktunya memberikan pelajaran serius pada Jiayang. Ikuti aku.
Sungguh ironis. Cheng Dingguo menempelkan foto ayah di rumahnya. Ini terang-terangan pamer. Ini kenangan persahabatan. Atau lencana kemenangannya? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kiao Fei. Mulai hari ini, kita adalah satu keluarga. Apapun yang terjadi, jangan takut. Jangan takut, ya? Karena sudah sampai di sini. Semuanya sudah terlambat. Ada tamu datang. Silakan masuk. Pak. Maaf. Maksud saya. Halo, Wakil Presiden. Saya Kiao Fei, pacarnya Jiayang. Jiayang. Hari ini bukan hari libur. Seharusnya kamu di Departemen Luar Negeri bekerja. Bukan membawa orang ke sini untuk makan bersama saya. Ayah. Hari ini saya membawa Kiao Fei ke sini. Karena ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Saya mencintai Kiao Fei. Saya ingin menikahinya. Nona Qiao Fei, Wakil Presiden, saya di sini. sepertinya wajahmu cukup familiar. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Benarkah, menurut Wakil Presiden, di mana kita pernah bertemu? Menurutmu? Kamu berulang kali membuat Jiayang melanggar aturan untukmu, bahkan di depan mataku. Bahkan membawa pergi Jiayang. Kemampuanmu sudah lama aku lihat. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu? Wakil Presiden, Anda memang humoris. Nona Qiao Fei, beritahu aku, siapa yang memberimu keberanian untuk sengaja mendekati Direktur Hubungan Internasional Samo? Ayah. Bukan kesalahan Kiao Fei. Aku sedang berbicara dengan Nona Kiao. Wakil Presiden, ini semua ideku sendiri. Aku suka Jiayang. Sejak pandangan pertama, aku menyukainya. Awalnya, aku ingin posisi di Departemen Hubungan Internasional. Ingin berada di dekatnya, bahkan melihat dari jauh. Tapi aku semakin serakah, ingin selalu di sisinya, ingin dia hanya milikku. Sepenuhnya milikku, hanya milikku seorang. Cara kugunakan mungkin telah menyinggung Anda. Niatku tidak pernah berubah. Ayah. Aku tahu kekhawatiran Anda. Tenang saja, dia bukan kelemahanku. Dia adalah pelindungku. Sudah diputuskan. Kamu sudah dewasa, urusanmu sendiri. Terserah kamu saja. Terima kasih, Ayah. Ada apa? Baru saja pengelola telepon apartemen bocor. Perbaikan 3 hari. Untuk saat ini nggak bisa ditinggali. Karena nanti kita juga akan jadi satu keluarga. Bagaimana kalau Nona Kiao tinggal di sini beberapa hari untuk menyesuaikan diri dulu? Benarkah? Tidak mengganggu, ya? Lao Zhong, Siap. siapkan kamar Nona Kiao. Baik, Wakil Presiden.
Nona Kia. Ikuti saya. Yui. Selamat datang di rumah. Wakil Presiden, Anda memanggil siapa? Ayah. Yai hilang sudah bertahun-tahun yang lalu. Kenapa tiba-tiba dibicarakan lagi? Maaf, salah panggil nama. Nona Kiao mirip sekali dengan putri mendiang teman lama yang pernah saya kenal. Jadi, saya sempat bingung sejenak. Tidak apa-apa. Istirahatlah lebih awal. Kita masih punya banyak waktu. Pak Pei, Ding Guo. ini putrimu, cantik sekali, sini. Paman Cheng Jendong, ayo. Halo, Paman Cheng. Baik sekali. Ternyata dugaanku benar. Ternyata memang kamu. Pei Yui, Weidang Tesu. Waktu kecil aku cukup tampan juga. Jiayang. Kamu mirip dengan ibumu. Semua orang bilang begitu. Selama ini, aku selalu simpan foto ini. Sesekali lihat lagi. Rasanya seperti bisa kembali ke sana. Hari-hari bahagia dulu itu. Lalu sekarang? Kamu merasa bahagia? Aku tidak tahu. Kenapa? Sejak ibuku pergi, ayahku berubah. Meskipun kami masih hidup bersama, tapi rasanya hati ayahku sudah tidak di rumah kecil ini lagi. Aku juga tidak bisa membedakan apakah ini sebenarnya baik atau buruk. Tapi kalau dipikir-pikir, dia memang sungguh-sungguh peduli pada rakyat. Hal ini memang bukan sesuatu yang buruk. Tidak masalah lagi. Tidak peduli bagaimana dia memperlakukanku. Dia benar-benar mencintai ibuku. Kamu yakin? Apa maksudnya? Pasar Gelap Kanaan, Pusat Perdagangan Organ. Sebelum meninggal 17 tahun lalu, Wen Wanqing menandatangani bukti donor jantung secara sukarela. Tanggal kematian. 1 hari setelah tanggal bukti, Bedanya cuma sehari. penyebab kematian adalah bunuh diri. Bunuh diri? Saat Wen Wanqing berusia 3, Cheng Jiayang baru 8 tahun. seorang ibu. Mengapa memilih meninggalkan anaknya dan bunuh diri? Itulah yang anehnya. Aku tanya ke orang-orang sarung tangan hitam di kamp konsentrasi. Kepala Wen Wanqing Kena Pukulan Keras. Penyebab kematiannya adalah tembakan. Sampai sekarang senjatanya belum ditemukan. Pistol Kanaan. Sama seperti peluru yang ada di tubuh ayahku, modelnya sama. Itu Cheng Dingguo. Ayo Wei Jun. Tidak apa-apa. Aku pikir, wakil presiden harus memikirkan semua orang. Orang yang mencintai semua orang, tidak mencintai keluarganya sendiri? Kiao Fei. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih. Karena begitu teguh. Beranilah memilihku. Kalau tidak begitu, hari ini ayahku tidak akan begitu mudah menyetujuinya. Sepertinya wajahmu agak familiar. Yui. Selamat datang di rumah. Ternyata tidak mudah dibohongi. Sepertinya dia melepaskanku dengan mudah karena sudah mengenaliku.
Tapi soal mendekatinya ini belumlah selesai. Aku masih harus terus berusaha. Oke. Kenapa? Di rumah sendiri, tapi tetap hati-hati banget. Bikin kopi manual, wakil presiden coba. Tapi, Mereka demi menjaga rahasia negara dan keamanan. Walaupun ayahku kerja dari rumah, mereka tetap kirim orang buat berjaga ketat. Lagi pula, ayahku nggak minum kopi. Dia orang tua itu. Minum susu sebelum tidur malam. Aku tahu. Kamu sangat ingin peduli padanya. Agar dia mau menerimamu. Tapi, tidak perlu sampai sejauh itu. Cheng Dingguo. Karena sudah saling mengetahui, tidak perlu berpura-pura bingung. Selama aku mendapat kesempatan, aku akan membunuhmu. Halo, Nona Qiao. sudah capek ya? Aku ada urusan dengan wakil presiden, jadi sekalian bantu Ini. ya. Kenapa? Wakil presiden menyuruhku tinggal di rumah, masa aku... Nona Qiao, Anda salah paham. Kalau begitu, minta tolong sama Anda. Cheng Dingguo. 3 bulan Anda sudah sampai 3 bulan, sudah sampai 3 bulan, sudah sampai 3 bulan, sudah sampai 3 bulan. Benar-benar tidak tepat waktu. Saya sudah bilang. Kecuali ada hal penting, gunakan nomor. Jangan tekan nomor ini tanpa. Ini bahasa Kanaan, Cheng Dingguo bisa mengerti dan berbicara. Dia dan ayah mengunjungi Kanaan, membawa penerjemah pura-pura. Anda tahu apa yang tersembunyi di bawah tanah. Apa yang terkubur di bawah tanah, pusafei bahefei temang kisik. Tanpa persetujuanku, sans mon aprobation personnel persone enale droid de toucher. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Sang mong ap, Wen Xiaohua melampaui batas. Biarkan dia. Saat Wen Xiaohua bertunangan, seperti bibinya, Jiayang berjanji memberikan tanah itu padanya. Rahasia Cheng Dingguo tidak sederhana. Dia sekarang belum bisa pergi. Siapa? Oh iya. Apa kamu melihat Nona Qiao Fei? Sekitar jam 9, datang mengantarkan susu hangat ke wakil presiden. Itu Nona Qiao Fei yang bantu bawa masuk. Setelah itu, nggak kelihatan lagi. Baiklah, ngerti. Siapa di dalam? Ayah, Qiao Fei. kamu di dalam?
Kamu anaknya Pei Jingyi. Kerjamu nggak ada pikirannya. Ceroboh banget. Pei Yi. Sayangnya kamu masih hidup. Dengan modal seperti kamu. Berani sebut nama ayahku? Jika mendekati Jiayang, hanya untuk balas dendam padaku, lebih baik urungkan saja. Tadi kamu juga dengar. Siapapun yang melawan aku, harus lenyap. Sama seperti kamu membunuh ayah dan ibu Jiayang, bukan? Kamu mimpi. Jovi. Kamu lagi ngapain? Pak, Pak, Anda baik-baik saja kan? Pak, ada apa ini? Apa yang terjadi? Jiayang, dengarkan aku. Diam. Pak, Anda baik-baik saja? Jiayang. Wanita ini sangat berbahaya. Ambil ini. Pak, aku. Jiayang. Dia bukan Kiao Fei, dia memanfaatkanmu untuk membunuhku. Antara aku dan dia, kamu hanya bisa memilih satu. Dia bukan Kiao Fei. Lalu siapa kamu? Saya adalah putri Pei Jingyi. Pei Yui. Tidak mungkin. Ayah, Pei Yi. bukankah Pei Yui sudah lama meninggal? Benar. Yang penakut itu. Melihat ayah meninggal di depannya. Tak berdaya, Pei Yui. Sudah 3 lama. Cheng Jiayang. 17 tahun lalu. Ayahmu membunuh ayahku. Terhadap keluargamu, Cheng. Hanya benci. Hanya benci yang terpuaskan dengan Cukup. Cheng Jiayang. Lakukanlah. Cheng Jiayang. Jangan ragu. Tembaklah. Semua selesai. Cheng Jiayang. Aku sudah memberimu kesempatan. Jangan berbalik badan. Kiao Fei. Yang barusan ayahku bilang. Semua itu benar? Jadi, sejak awal kamu mendekatiku. Sudah dirancang dengan sengaja? Sejak awal. Aku hanyalah bida yang kamu gunakan untuk membalas dendam padanya. Benar, kan? Benar. Jadi, kamu sama sekali tidak pernah mencintaiku? Semua kenangan indah. Semua ini cuma aku yang mengharapkan, kan? Iya. Tidak mungkin. Kamu pasti pernah mencintaiku, kan? Kamu pasti pernah mencintaiku, iya kan? Cheng Jiayang. Ayah dan anak melangkah ke puncak. Menerima penghormatan, aku oleh Cheng Dingguo. Dikurung di Kanaan, kamp konsentrasi paling kejam, dibiarkan mati. Aku adalah iblis yang merangkak dari neraka, dan kalian adalah dewa yang egois dan kotor. Bagaimana aku bisa mencintaimu? Jangan pernah berharap padaku. Saat kita bertemu lagi, aku pasti akan membunuhmu. Yui. Saatnya pergi. Iblis merangkak keluar dari neraka.
Kalian adalah dewa egois dan kotor. Bagaimana aku bisa mencintaimu? Jangan pernah berharap padaku. Sampai jumpa lain. Aku pasti akan membunuhmu. Zhou Fei Cheng Jiang. Semuanya sudah selesai. Ayah. Maafkan aku. Jiang. Kamu adalah harapan ayah dan juga harapan masa depan negara. Jalanmu. Tidak boleh melangkah salah satu langkah pun. Ayah sudah tua. Kamu tidak bisa terus berada di belakang ayah. Presiden juga tidak boleh tanpa seseorang yang bertanggung jawab. Ayah. Apa maksud Anda? Gantikan aku. Jadilah aku. Saudara-saudara terhormat rakyat Republik Samo, hari ini dengan rasa hormat dan tanggung jawab yang mendalam, saya mulai menjalankan tugas saya sebagai wakil presiden. Sebelum itu, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mantan wakil presiden, ayah saya, Tuan Cheng Dingguo. Saya memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Anda. Teman-teman, mulai hari ini, saya akan berusaha menjalankan tugas saya dengan baik, tidak mengecewakan harapan negara dan rakyat, dan saya berjanji, sama sekali, tidak akan menjadi seperti ayah saya. Apa maksudnya kata Cheng Jiayang itu? Apakah ada rahasia yang tidak diketahui antara ayah dan anak? Siapa yang tahu? Tapi anak pasti paling memahami ayahnya. Wakil presiden lama selalu dicintai. Jika terjadi skandal, pasti jadi berita besar yang mengejutkan dunia. Jiang. Apa yang kamu katakan? Pak, apa yang sudah kamu lakukan? Bukankah kamu yang paling tahu? Bukankah kamu seharusnya yang paling tahu? Sarang senjata bawah tanah. Ayah tercinta saya, Tuan Cheng Dingguo, mengabdi pada negara dan rakyat. Demi kesehatan presiden, dia bahkan mempekerjakan pembunuh bayaran. Dia membunuh istrinya sendiri dan memalsukan surat pernyataan donor organ sukarela. Menyumbangkan jantungnya kepada presiden, ayahku, untuk kemakmuran, berkolusi dengan Kanaan dan menjual senjata. Lalu melenyapkan satu demi satu lawan politik yang tidak sependapat dengannya. 17 tahun yang lalu. Mantan Dirjen Hubungan Luar Negeri, Pak Pei Jingi. Karena mengetahui rencana busuk dari ayah tercintaku, maka secara kejam ditembak mati oleh ayahku dan didorong dari atas. Membuatnya seperti kecelakaan fatal. Cheng Jiayang, tutup mulutmu. Ayah. Tidak menyangka Anda juga bisa takut. Ini. Bagaimana kamu tahu? Jovi. Aku sudah memperingatkanmu. Apa kamu ingin mati? Jovi. Aku tidak mau menjadi dewa yang tinggi dan mulia. Tarik aku ke neraka. Atau bunuh aku dengan tanganmu sendiri. Cheng Jiayang. Kamu tahu seperti apa neraka itu? Bisa kamu tahan? Aku tidak peduli. Aku hanya mau kamu. Walaupun itu adalah wajah asli ayahmu. Atau kebenaran tentang kematian ibumu. "17 tahun yang lalu, ibumu
Kenapa dia menghancurkan keluarga kami? Itu ayahku. Kenapa? Cheng Jiayang. Ini pilihanmu. Selamat datang di neraka. Pertempuran berikutnya akan berat. Kalau aku kalah, aku ingin kau selalu mengingatku. Aku tidak akan membiarkanmu kalah. Jiayang, kamu anakku. Apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Benarkah? Tapi kenapa aku tidak pernah merasa? Aku mengenalmu. Aku selalu berpikir, kamu selalu tegas dan keras padaku karena punya harapan besar untukku. Aku pikir kamu melarang aku mengunjungi ibu karena peduli padaku. Siapa sangka? Semua adalah rencanamu. Pernahkah menganggapku sebagai anakmu? Atau sebenarnya aku bagi kamu hanya sebuah pion? Hanya sebuah bayangan saja? Tapi semua itu tidak masalah. Karena aku pikir setidaknya kamu mencintai ibu. Ibu sangat mencintaimu. Pernahkah kamu berpikir, Di saat terakhirnya, demi kepentinganmu. Saat dia ada di tanganmu, dia memikirkan apa? Kamu layak untuk dia? bawakan dia pergi untukku, Pak Tua Jong. Ini apa? Lihat siapa yang berani gerak. Cheng Dingguo, hari kematianmu sudah tiba. Paman Cheng, kita bertemu lagi. Ini tempat apa? Pohon ini. Kenapa pohon itu ada di sini? Sopan santun. Untuk memberitahu Bibi, bagaimana kau bisa sampai... Kamu mau apa? Aku wakil presiden. Berani sentuh aku, presiden dan seluruh rakyat tidak akan membiarkan kamu begitu saja. Oh ya? Kamu bunuh ayahku demi keuntungan. Kamu pernah berpikir hari ini akan datang? Orang seperti Pak Pei. Dia tidak cocok di dunia politik. Bahkan kalau bukan aku, dia pasti jatuh di tangan orang lain. Kamu benar-benar pantas menerima ini. Yang menang jadi raja, yang kalah jadi debu. Aku menyerah. Ayo, lakukan saja. Biar aku yang handle. Jeong, Jangan panggil nama aku. Nama aku pemberian ibu. Kamu nggak punya hak buat manggil. kamu pikir aku kejam, egois. Lisik kan? Tapi pernahkah kamu berpikir? Apa yang kulakukan adalah untuk membuka jalan buat kamu. Ibumu ada buat kamu, bukan buat aku. Diam. Belum selesai. Kamu menyalahkan aku. Aku benci kamu. Datang bunuh aku dengan tanganmu sendiri. Ibumu, kebencian di hatimu. Balas dendam, tembak. Ayah. Seumur hidupmu. Kenapa peduli dengan kehormatan yang tidak berharga itu? Hari ini daripada mati di tangan musuh, menderita penghinaan. Aku menembakmu mati. Anggap saja. Sebagai hubungan kita sebagai ayah dan anak. Aku membalas budi atas pengasuhanmu. Kenapa? Tidak bisa melakukannya, kamu tidak seperti anakku. Nanti kamu harus mandiri menghadapi dunia ini. Jika hatimu tidak cukup keras, bagaimana bisa naik lebih tinggi? Ayah bantu kamu.
Jia Yang, Yu Yi, masalah ini biar negara yang putuskan. Kalian tidak perlu menghakimi. Ayah. Aku bisa membalaskan dendam untukmu, Cheng Jiayang. Semuanya sudah berakhir. Aku dan kamu juga. Kemarin, Departemen Luar Negeri Republik Kanaan melakukan operasi militer gabungan untuk menertibkan kamp konsentrasi, membebaskan banyak tawanan perang yang ternoda nama baiknya. Apakah kamu yang menanam pohon-pohon ini, Kementerian Luar Negeri Republik Kanaan? Halo, saya Pei Yui. Senang bertemu denganmu. Halo. Saya Wen Jiayang.